nanti mohon dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekolah yang berada di sini untuk kita sharing terkait dengan visi-misi sekolah yang nanti endingnya adalah menyelaraskan antara visi dan misi sekolah yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan nanti ada beberapa pertanyaan sebagai referensi apakah visi dan misi sekolah yang sudah ada itu sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua nanti. Karena Bapak Ibu terutama Bapak Kepala Sekolah tentu punya keinginan, punya misi, punya visi yang nantinya menuju ke arah perbaikan bagaimana kita menyelaraskan kebijakan dengan tuntutan dan keinginan Bapak Ibu semua. Untuk itu nanti kita akan berdiskusi bersama, bincang-bincang dan saling pendapat dan nanti mungkin bisa ada juga nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan terkait dengan visi sekolah dan visi misi dari salah guru. Untuk diskusi nanti akan dipimpin secara bergantian. Untuk kesempatan pertama, secara waktu saya sampaikan secara sebelumnya. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SDN Negeri Cikampur yang saya hormati, izinkanlah saya dan Bu Toti dan Bu Iva untuk mendiskusikan visi SDN Negeri 2 Cikampur dan juga nanti akan memaparkan visi guru penggerak kami masing-masing setelah visi SDN Negeri 2 Cikampur. Yang pertama kita akan berdiskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita SDN Negeri 2 Cikampur, yaitu kita berpedoman dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu membentuk budi pekerti, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang berhamba kepada anak. Tujuan dari diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, seperti yang kita tahu dan hafal bahwa visi SDN 2 Cikampur adalah mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi serta berwawasan ramah lingkungan. Menurut saya sudah bagus sekali. Mungkin nanti ada yang perlu disesuaikan. Dari indikator visi kita adalah yang pertama, pembelajar sepanjang hayat. Apa itu pembelajar sepanjang hayat? Pembelajar sepanjang hayat membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Lalu berkarakter, apa itu berkarakter? Adalah berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Profil pelajar Pancasila ada apa saja ya Bapak Ibu?
sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari diri kita. Insya Allah sudah. Mungkin alasannya Ya karena ada visi kita sudah mencakup secara keseluruhan. Yang pertama yang beriman dan bertakwa ya, membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah tentunya. Kemudian yang kedua berprestasi. Ini prestasi penting, tidak hanya prestasi secara akademik saja, dan alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih. Itu adalah bentuk pencapaian dari misi yang kita lakukan sehingga visi tersebut tercapai. Kemudian berwawasan lingkungan, kita sudah mengenalkan kepada anak tentang slogan Lisa Budi Lesa. Itu artinya penerapan dari visi yang peduli terhadap lingkungan seperti itu. mungkin dibantu Bapak Ibu menjawab soal pertama ini kita punya apa mungkin ya coba enggak ini dulu ya selaras nanti kalau Bapak Ibu ditanya jawabannya ya di papan yang soal yang pertama, apakah visi sekolah sudah menggunakan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari diri? Jadi Pak Deni itu menggambarkan bahwa harus setuju bahwa visi kita itu sudah jelas menggambarkan impian. Mungkin dari Pak Jamil ada yang kurang sesuai, atau dari Bu Ruslu mungkin mau ada gagasan yang baru yang mungkin kita belum tahu. Soalnya kita bisa jadi Monggo Pak Deni bisa ditarik ke depan. Mas ya. masih ada banyak soal. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari pendapat Pak Jamil. Ya. Bagaimana? Saya langsung saja dari proses dari sampai di sekolah kita dengan visi yang sudah kita laksanakan visi misinya yang dilaksanakan. Alhamdulillah outputnya kemarin kita kan sudah mendapat bos universitas. Ya, ini kan suatu hasil yang memuaskan. Prosesnya panjang. Tidak semua SD diutamakan tapi apa ujuk-ujuk dengan tiba-tiba ada kabar bahwa sekolah kita masuk hasilnya terus terbukti dengan ada SPP. Dan juga uang dari SPP kan kita manfaatkan kemarin kegiatan apa namanya sosialisasi dengan pihak kepolisian, dengan puskesmas, dengan pihak itu juga yang lain kan. Ini kan kalau bentuk bahwa apa namanya kita berdasarnya di sini ya, walaupun tujuan kita tidak di apa namanya diinvestasikan dan tulis, tapi bukti ya. Jadi kan ada bukti ya. Ada buktinya. Jadi kita mendengar pelaku saling bertindak ya, anak kecil ada 4 apa namanya bisa membuktikan ya kelebihan dari ASD itu saja. Terima kasih Bapak Jamil dan teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. Langsung saja kita ke soal yang kedua. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan
berbeda ya. Beda. Coba Kita kan jawaban tersambung. Ya. Ini sudah langsung membeda antara dua kita dengan kita. beda membuat tempat mungkin kan dulu dibuat di Grandong, sekarang di Cipapung beda atau tidak Pak? Di Grandong saat ini belum dapat dokumen aku ini antara membedakan antara sekolah saya dulu dan sekarang apa namanya dengan outputnya ya, outputnya kita kemarin dari angin PK-nya kan berada di prosesnya dan hasilnya. Ini pembedanya. Itu pembeda yang kedua, yang lainnya begitu. Alhamdulillah partisipasi masyarakat atau di sini baik dari dicoba dengan kegiatan akhir tahun kelas 6 itu luar biasa dengan sama saja dengan ujung-ujungnya gitu ya, dengan tiba-tibanya wali murid kelas 6 ya, itu benar-benar luar biasa peran sertanya di sekolah. Ada yang langsung bantu sound, ada yang bantu foto, ada yang bantu ceker ya, iya. Ya, kalau kita nominalkan itu dari 3 bantuan itu berapa juta? Alhamdulillah, alhamdulillah kita tidak mengeluarkan biaya. Paling hanya transport mobil 200.000 lah, itu juga wajar memang nggak banyak yang pakai mobil kan seperti itu. Jadi kan terus bentuk bahwa apa namanya SD kita dengan masyarakat Parmas, orang tua berarti ada kolaborasi bersama yang lain. Ini bentuk dari apa namanya ya, kepercayaan bahwa masyarakat orang tua benar-benar bisa mengatur kepercayaannya yang luar biasa Mbak Desi. Nah, kalau sudah seperti ini mereka sudah percaya dengan total, kita tinggal apa investasi. Bagaimana kita sudah dipercaya oleh masyarakat, kita jangan mengkhianati gitu. Nanti bonus seperti itu nanti ke depan karena apa-apa kan ya drop seperti itu. Itu saja sementara. Terima kasih Pak Jamil. Menurut Pak Jamil karena saya bertanya kenapa saya bertanya juga deh, karena Pak Jamil juga kasih dari jadi menurut Pak Jamil itu ada apa namanya kerjasama yang baik lulusan SD Cipapung dalam waktu perpisahan kelas 6 membantu dari macam dari dekor, foto dan sound gitu. Mungkin dari Bulena, karena Bulena dari Seragalem, ibu dari Seragalem, dia berpindah di sini. Bagaimana Bulena menurut Bulena? Pengalaman kami yang sebelumnya dari Presiden juga kalau saya kesini pengalaman ini sangat terasa perbedaannya itu di kegiatan keagamaannya. Untuk 40 hari pertama di sini sudah ada kebiasaan Bagaimana ekstrakurikulernya? kita juga di sini lebih lengkap, lebih banyak karena fasilitas dari sini lebih dibandingkan asli. Alhamdulillah. Semoga tersebut dapat
Jadi untuk selanjutnya kita akan mengisi kalimat tentang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang bagaimana. Bapak Ibu, kita semua pasti punya mimpi untuk anak-anak kita di masa depan. Tidak hanya anak-anak kita, tapi juga murid-murid kita. Nah, ini yang kita bahas yaitu tentang murid-murid. Monggo Bapak Ibu bisa diisikan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Oke, monggo Denny, Ibu Iva, dan Elma, Wida, Bu Sri, dan Bapak Sujarto. Setelah itu kita lanjutkan, kita percaya bahwa murid adalah dua-dua ya Bapak Ibu, monggo kita isi dua-dua. Apakah kita menjadi nanti murid menjadi apa, kemudian percaya bahwa murid itu seperti apa. Setiap hari kita pasti menemukan hal unik ya, karena memang murid kita adalah sosok yang unik. Pasti setiap hari Bapak Ibu menemukan hal-hal yang unik. Murid kita itu seperti apa? Monggo sambil berjalan ya. Untuk yang kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo Pak Dwi Fedianto, pendapatnya bagaimana untuk yang pertama? Kita memimpikan murid-murid yang bahagia dan bermanfaat. Kita percaya bahwa murid ada Kita memimpikan murid yang bahagia dan bermanfaat. Untuk Pak Dwi Fedianto menjawab seperti itu. Ini bagus karena modal utama yang pertama, murid itu memang harus bahagia. Kita juga nih sebagai pendidik kita yang utama itu harus bahagia. Karena kalau murid yang bahagia akan membawa virus yang baik di kelas. Juga kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, kalau kita datang ke kelas sudah membawa energi positif yang bahagia, insya Allah nanti kita untuk membimbing anak-anak juga anak-anak akan merasa bahagia. Oke. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah jadi itu bagaimana? Percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Itu sebenarnya banyak memiliki potensi ya. Oke. Potensi murid kita itu berbeda-beda. Jadi kita itu tidak hanya menjudge dari akademiknya saja. Jadi mereka itu sebenarnya punya potensi dan di akademik juga semuanya aja gitu. Dan bidang mereka itu banyak. Jadi Baik, terima kasih Bu Rizky. Sangat bagus ya. Kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan anak-anak itu tidak hanya potensi di akademik yang baik, mungkin dia di bidang seni, di bidang olahraga, tidak hanya di bidang akademiknya saja. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, kita akan lanjut ke soal berikutnya untuk diskusi berikutnya, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo pendapat Bapak Ibu guru hebat di sini di sekolah kita ya, khususnya di sekolah kita, monggo bisa didiskusikan. Di sekolah kita, ya, kita mengutamakan apa saja. Pasti nanti jawaban Bapak Ibu akan berbeda-beda karena kita juga memiliki rombel kelas yang berbeda dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak mungkin sama karena untuk tingkat kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda-beda. Jadi mungkin nanti jawabannya juga akan berbeda-beda. Mengutamakan apa saja untuk kelas 1, mungkin untuk kelas 3 atau kelas 6 itu pasti kita berbeda-beda. Lebih mengutamakan apa? Kalau contohnya mungkin kalau di kelas 6 saya sendiri, kita memang sudah berlari untuk mengejar materi, menyelesaikan materi karena kita dikejar harus ujian jurusan. Tapi untuk kelas 1 mungkin berbeda, kelas 2 pasti berbeda. Kelas 4 mungkin Pak Doni juga pasti berbeda karena kelas
anak itu kan biasanya kan manutnya kepada guru. Kalau ngomong orang tua juga biasanya ya apa ya? Asik kan dia kayak berada di jalan. Asik mandi lah ya. Asik apa namanya ya? Memanut apa coba saja sih kalau berangkat oh ini apa bunyinya seperti ini seperti itu. Nah keunggulannya kan Ada gurunya. ya dia mana tetapi Oke. kalau guru apa namanya ya guru sekolah luar biasa namanya. Ada 3 golongan guru ya, ada guru yang benar-benar guru asli, ada yang guru asli. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga apa Pak? Guru hanya sekedar nama gitu Pak. Jadi kalau untuk SDK ya, saya amati dari ketika saya pertama di sini sampai hari ini itu mampu yang keberangkatannya sekarang sudah bisa dilihat nama pakai apa saja. Mungkin kira nama pakai apa itu kira apa? Bagaimana melihat contohnya nih Pak? Jangan lihat nanti peserta ya. Itu saja. Sedikit juga ya sedikit menambah ya tadi soal menarik yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah kita. Memang momen-momen seperti ini cukup baik ya. Dalam rangka kita bersama-sama artinya teman-teman semuanya juga bisa saat berguna menyampaikan apa yang menjadi pendapat saran dan lain sebagainya. Ini cukup menarik ya kaitannya dengan visi. Walaupun di sini kita menerapkan bahwa menciptakan siswa yang berprestasi, tapi sebetulnya di beberapa kasus mungkin Bapak Ibu di sini juga mengalami punya teman-teman ketika dulu sekolah yang secara akademik prestasi akademiknya di sekolah itu biasa, tapi ketika dia lulus dia menjadi seseorang yang bisa dikatakan yang saya luar biasa, apalagi ketika kita menyadari bahwa antara perkembangan akademik laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya kenapa kita melihat di sekolah dasar itu anak-anak perempuan itu lebih cenderung yang saya lihat ketika berbicara akademik mereka yang lebih menonjol. Tapi ketika besar dewasa anak laki-laki banyak yang bisa nyalip lah ya bahasa misalnya bisa nyalip atau mendahului teman-teman yang dulu katakanlah ketika SD, SMP, SMA mereka berprestasi. Dan kemudian prestasi secara akademik ini juga tidak menjamin kesuksesan seseorang di masa depannya, dalam artian baik itu secara pencapaian yang saya dalam tanda kutip pekerjaan, dalam tanda kutip bisnis, kemudian dalam tanda kutip secara akhlak moral ketika anak-anak yang katakanlah di SD, SMP, SMA mereka anak yang berdiam, berprestasi, tapi ketika mereka dewasa mereka menjadi orang-orang yang katakanlah bisa belok kanan ataupun belok kiri. Ini yang perlu menjadi refleksi kita sebagai guru, bahwa tadi cukup luar biasa disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah katanya akhlak itu yang kita nomor satukan. Makanya kenapa di SD Negeri 2 Cipang ini sudah bertahan cukup lama. Visi di awal visi kita itu pasti membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Itu menjadi pedoman, sehingga untuk kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita tadi disampaikan oleh Bu Lena yang kaitannya dengan kebiasaan religius ya tentang keagamaan, kita cukup getol ya, kita cukup lebih masuk ke prosentasenya yang cukup besar. Contoh dengan kebiasaan-kebiasaan Asmaul Husna, suratan pendek itu akan menjadi dasar. Kemudian yang berikutnya yang sewu ini hal-hal sepele tapi perlu kita selalu saling mengingatkan tentang kebersihan. Alhamdulillah teman-teman guru di sini sangat luar biasa dalam mengingatkan kaitannya kebersihan. Kemudian ada cara makan dan berteman. Ini juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ketika melihat anak-anak yang jajan ini biasanya kan jajannya cukup jauh, bisa di bawah, bisa di atas. Pelaku kalau nyekel panganan, ceklak, makan itu ketika tidak dilurus ya, dibiarkan itu mereka berarti oh boleh nggak apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu guru memberikan nasihat, menegur
menegur, mereka pasti akan ingat ketika bertemu, oh nggak boleh ternyata kalau mau makan kita harus duduk dulu, kemudian berdoa sebelum makan. Kebiasaan ketika kita Jumat makan bersama berdoa dulu, itu juga hal-hal yang nantinya akan masuk ke memori anak. Ini cukup luar biasa. Terima kasih untuk itu Bu. Seperti itu. Siap, nggih. Untuk pemaparan dari Pak Denny tadi pendapatnya itu sangat bagus, luar biasa nih Ibu. Jadi memang yang utama kita itu memang harus menguatkan akhlak. Akhlak itu memang yang utama. Akhlak itu menjadi tonggak, menjadi dasar dari murid-murid kita untuk nanti kedepannya bisa menjadi murid yang bermanfaat berguna bagi nusa dan bangsa. Lanjut untuk yang kedua, kita masuk ke kita percaya bahwa murid. Monggo untuk Bu Iva, mungkin sudah Tadi sudah sudah dibagikan? Ya, sudah. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo untuk tadi sudah Pak Seni, sudah tadi Pak Denny, ini dua-dua, berarti ini tinggal yang ketiga itu dua. jadi kita percaya Kita masih di sekolah ini yakin untuk ya katanya sudah. ya kayak Berarti nanti dua-dua. Kemudian di sekolah kita mengutamakan. Bapak Ibu sudah diskusinya kita di sekolah kita mengutamakan. Oke, sambung berarti untuk demikian apa nih? Kita masuk ke di sekolah kita mengutamakan. tadi ada yang itu. Sudah. Sudah ya. Kemudian lanjut murid kita ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, Sudah. Ini jawaban dari Bu Ida, Kak. ya, monggo kalau mau menyampaikan aspirasinya juga untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo berikan Bahwa belajar itu merupakan hal yang penting dan hal yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa adalah belajar itu hal yang penting ya, dan hal yang menyenangkan. Jadi kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang unik, yang nanti bervariasi sehingga anak-anak tidak bosan tidak bosan menerima pelajaran dari kita. Mungkin kita menciptakan pembelajaran tidak hanya di kelas, kita bisa keluar kelas ke lapangan di sini yang sudah melaksanakan itu semuanya sepertinya sudah melaksanakan. Kemarin kita mungkin yang pertama teladannya itu dari Pak Denny Fridianto, Ibu. Beliau sudah memberikan teladan yang baik bagi guru-guru di sini. Jadi kami bisa mencontoh teladan baik tersebut. Kita sudah melaksanakan pembelajaran di luar. Kita memanfaatkan lingkungan sekolah, kita memanfaatkan lapangan, kita memanfaatkan sawah Ibu, karena untuk pembelajaran kita di SD itu sudah ada ekosistem sawah. Kita mencontoh teladan baik dari Pak Denny. Terima kasih Pak Denny Fridianto atas teladan yang baik. Monggo Bapak Ibu semua, kita semua semangat
dari 200 lebih di SD negeri kita, murid kita dari kelas 1 sampai kelas 6, itu kita percaya bahwa mereka memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi, memiliki karakter yang unik-unik, tapi yang nantinya kita percaya bahwa mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat. Lanjut Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan, ini tadi Bapak Ibu sangat luar biasa ya, jadi tidak hanya mengutamakan murid tapi juga mengutamakan pendidik yang berkarakter. Memang kembali lagi, ketika kita ingin menjadi pendidik yang baik, kita ingin murid kita baik, kita ingin murid kita berkarakter, disiplin dan bermanfaat, kita sendiri harus sudah mencontohkan pada diri kita sendiri. Ya, kita kembali lagi, kita tidak boleh memerintah tapi kita harus mencontohkan. Ya. Untuk selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini ya, ini mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan untuk tadi Pak Muzamil nulis tulisannya seperti dokter ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, karena kita memang sekarang kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, kita memang harus mengutamakan profil pelajar Pancasila yang setiap harinya kita memang harus tanamkan pada diri masing-masing murid kita di sekolah ini. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk murid di sekolah kita sadar mendapatkan pembelajaran yang baik, sangkong ya tadi ya, mengutamakan potensi, ya sangkong. Kemudian murid di sekolah, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah yakin untuk pembelajaran yang mengutamakan yang baik, kemudian berpihak pada murid, paham sekolah adalah sebagai tempat pengembangan dan potensi murid. Baik Bapak, tulisannya luar biasa Pak Jumil. Kemudian membentuk karakter baik. Kembali pada pembelajaran yang menghamba pada murid. Baik Bapak Ibu, jadi kita setiap hari itu tidak boleh egois dengan diri kita sendiri sebagai guru. Jadi kita harus menghamba pada murid, berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran itu kita harus sesuai juga dengan keadaan murid kita. Kita tidak boleh hanya monoton menjelaskan, kita tidak boleh hanya memberikan tugas-tugas di LKS, tapi kita juga LKS juga sekarang tidak boleh digunakan, kita pakainya lembar tugas di pagi ini, kita menciptakan sendiri. Jadi memang kita harus kembali bahwa pembelajaran yang kita laksanakan harus berpihak pada murid, tidak boleh berpihak pada guru sebagai seorang diktator untuk menguasai kelas. Jadi memang untuk pembelajaran yang kita laksanakan justru murid yang menguasai kelas, kita hanya sebagai pembimbing dan manajemen. Selanjutnya kita warga di sekolah dari untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memiliki nilai positif penting yang diterapkan siswa dan guru. Kembali nilai positif itu memang tidak harus hanya murid Bapak Ibu, memang kita harus menanamkan nilai positif kita kepada diri kita sendiri. Luar biasa Bapak Ibu, untuk yang mengisi kalimat penumpang. Luar biasa untuk diskusi yang kali ini. Nah, kesimpulan dari jawaban Bapak dan Ibu pada yang kita memimpikan murid itu seperti apa, percaya murid itu seperti apa, kemudian kita menginginkan sekolah itu seperti apa. Nah, kesimpulannya bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu yang pertama, kita itu memang harus berpusat pada murid. Kemudian kita sebagai pendidik harus menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian menciptakan juga suasana yang menyenangkan. Selanjutnya kita yang utama tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan, yang utama adalah kita harus menanamkan, memupuk
dari Pak Muzamil, monggo Pak. Apakah Kalau sudah ya? kita pada ujian, Iya. dengan awal tadi bahwa kita selaku pendidik yang memberikan apa namanya ujian atau materi kepada anak, tentunya yang dikatakan adalah kebutuhan. Karena apa? Kalau saya berpendapat bahwa anak ini adalah generasi penerus mengganti. Kalau anak tidak diselamatkan, ya mungkin 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang kita tidak tahu menjadi apa. Tapi kalau sekarang sudah kita persiapkan ini yang sebaik-baiknya, insya Allah lah ya, insya Allah 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang kita bisa melihat buktinya. Terima kasih atas tanggapannya. Memang betul visi sekolah kita insya Allah sudah berpihak pada murid dengan terbukti kita memberikan fasilitas ya sebagai guru, memberikan fasilitas pembelajaran kepada murid, baik itu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi atau dengan semua pembelajaran yang memadai dan kondusif. Lanjut pertanyaan yang kedua yaitu apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk kita, cita-cita kita untuk murid? Monggo Pak Bini, ada misi. Mungkin bisa dibuka ke slide visi sekolah kita, Bu. Misi satu. Yang mana? Yang itu? Lagi. Ini ya. Oh iya. Ya, mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, inovatif, berprestasi, serta berwawasan lingkungan. Menurut saya juga selaras dan sejalan itu. Karena untuk poin pembelajar sepanjang hayat sudah tentu pasti penanaman karakter-karakter di sekolah kita juga berjalan. Kemudian inovatif itu tidak hanya dalam bentuk barang. Kalau kami lihat teman-teman guru di sini karena sebagai besar guru muda ya, sudah banyak melahirkan ide-ide yang kreatif. Kalau menurut saya inovasi itu tidak berupa dalam bentuk barang, tapi ide-ide yang baik untuk kegiatan pendidikan itu juga termasuk inovasi dari teman-teman guru. Kemudian berprestasi, kalau berprestasi secara akademik, alhamdulillah kemarin juga untuk Pemaksi juga yang dipandu oleh Bu Iva dari SD kita sudah tembus ke tingkat kabupaten. Kemudian untuk lomba-lomba di 2 tahun terakhir, alhamdulillah kita sudah menggondol sekitar 15 piala ya. 15 piala Ibu. Jadi untuk visi berprestasi insya Allah sudah terpenuhi. Kemudian untuk berwawasan ramah lingkungan ini yang sedang kita galakkan sekarang adalah tentang peduli sampah. Dan ini sedang kita mulai untuk kita selaraskan dengan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu dengan pengolahan sampah. Artinya kita memberikan edukasi atau kesadaran kepada peserta didik kita tentang bagaimana cara memilah sampah antara organik dan non organik. Dan hari ini anak-anak juga sudah membawa barang bekas untuk dimanfaatkan sebagai barang yang lebih bermanfaat. Kemudian kami juga punya gagasan, nanti kita punya program OBAK, olah sampah menjadi barang mewah. Itu nanti akan kita galakan bersama teman-teman CGP di Angkatan 9. Nanti kita bersama-sama membuat komunitas praktisi di SD Negeri 2 Cipaku kaitannya dengan berwawasan ramah lingkungan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas tanggapannya Kak Denny. Memang betul Bu, kemarin lomba maksi itu yang pertama saya kesini kan corona. Setelah itu saya memang terus ada lomba maksi, dan saya itu benar-benar pengalaman pertama saya karena saya di DM tidak ada namanya maksi. DM itu sampai gak ada lomba-lomba yang seperti itu, dan saya di sini memang agak shock, pertama shock ya, terus akhirnya mengikuti alur. Dan kemarin yang pertama saya di sini pernah mengenalkan lomba maksi LKTV, lomba komputer Islami juara 1, akhirnya mewakili ke tingkat kabupaten yang pertama itu. Terus yang kedua praktek salat dan wudhu. Terus yang ketiga itu kaligrafinya Bu, yang juara harapan 1 yang untuk perempuan praktek salat dan wudhu. Jadi yang pertama itu ada 4 kejuaraan. Tapi yang kedua ini yang 2023-2024 ini ada 10 total. Lombanya yang tapi yang ikut ke kabupaten itu 1 tilawah
Ya Bu. Dan itu semoga terrealisasi dengan baik dan atas kerjasama dukungan dari semua pemangku adat yang ada di SDN Guru Jakarta Mulia. Olah sampah menjadi barang mewah. Lanjut, kita berdiskusi yang ketiga. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Monggo, saya ingin Bu Hidam menambahkan atau cukup atau bagaimana menurut Bu Hidam? Yang ketiga. Menurut saya sudah cukup dengan kedepannya kita bagaimana untuk mewujudkan visi kita supaya tercapai, dimaksimalkan kesabarannya dan dikeluarkan potensi kita yang Mantap. Insya Allah. Oke, amin, amin. Terima kasih tanggapannya Bu Wida. Semoga harapan dari Bu Wida dan harapan dari kita semua bisa terrealisasi dengan baik dengan memunculkan potensi-potensi yang ada pada dalam diri Bapak Ibu guru semua untuk bersatu, berkolaborasi, bekerja sama untuk menjadi sesuatu banget. Amin. Lanjut. Oh, ke bawah langsung dari itu. Nah itu yang bawah kita sempurnakan mungkin. Itu tadi sudah jawabannya cukup. Terus kita lanjut. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Oh ya. Mungkin sambil menunggu, karena ada pendapat. Ya, tentang Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Yang pertama mungkin dengan membentuk komunitas seperti yang tadi disampaikan Pak Denny, ada komunitas obah bawa sama menjadi barang mewah. Kalau dikasih masih sudah ada, tapi mungkin belum secara mewah. Belum mewah juga. Cuma baru Menginisiatif ya. iya, mengolah kreativitas anak saja. Banyak kreatif yang penting bisa. Terus mungkin selain membuat komunitas praktisi, kita juga mungkin ada seperti apa itu namanya diseminasi mengenai Budaya positif. bukan apa itu namanya diskusi Sosialisasi. tentang misal media pembelajaran. Oh ya. Itu yang besok saya ambung, besok Iya. yang hari Senin itu ada media pembelajaran dari IE apa? yang coaching itu. Iya, coaching itu ada. Nah, jadi kami di Senin juga selalu banyak mengikuti hal-hal seperti pelatihan itu. Ya, sebenarnya kalau saya sendiri itu setelah saya PPG saya mengikutinya di buku. Saya mengikuti aktivitas saya belajar sendiri. Saya ada pembelajaran aneh saya ikuti. Misalnya asik ya, menurut saya asik saya ikuti di YouTube itu, terus saya terapkan di SD 2 Cipaku. Dan setelah pembelajaran itu anak-anak itu menjadi antusias. Biasanya tadi yang belum paham disampaikan secara lisan belum paham, nanti jadinya paham melalui metode yang seperti itu. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin saya minta pendapat dari Bu Lena. Kolaborasi dari guru. Oke. Ini yang berdasarkan pengalaman saya sendiri untuk dan di sini juga sudah semuanya pasti sudah punya itu apa WA orang tua lagi tapi juga jadi saya dan teman-teman juga pasti sudah punya satu
makanan tradisional itu juga melalui paguyuban wali murid dari guru-guru kelas supaya ada lomba dari ini grup kelas 1 membuat apa, grup kelas 2 membuat apa kayak gitu sampai grup kelas 6 membuat apa. Dan kemarin kejuaraannya juara 1 di kelas 1 ya. Juara 2 kelas saya. Juara 2 kelas 3. Juara 3 kelasnya jadi ini insya Allah sudah terwujud dengan baik dan semoga seterusnya seperti itu. Terus lanjut, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, dan visi sekolah dapat tercapai? Mungkin salah satunya tadi ya, bentuk kegiatannya tadi logo udah dijawab. Terus apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakarsa Pribadi? Bagaimana rancangan waktunya? Mungkin menurut saya Bu yang tadi ubah itu Bu, jangka panjangnya merubah sampah bekas ya menjadi barang mewah. Itu mungkin suatu ide yang brilian menurut saya. Nanti kita belum pernah melaksanakan itu dan mungkin bisa direalisasikan mungkin dengan pawai bersama nanti menggunakan baju dari barang barang apa bekas ya menjadi barang mewah terlihat seperti gaun seperti itu seperti yang sudah ada. Terus mungkin jawabannya mungkin Bapak mau menambahkan? Membuat makanan dari bahan dasar dan tradisional gitu kan nah yang jadi saya itu kira-kira lomba itu tidak hanya pada saat ujian selesai. Harapannya setelah ada lomba itu kita ada hadiahnya, ada programnya ya, ada hadiah yang diberikan. Itu benar-benar inspirasi mereka ya. Suatu saat mben gitu ya, mben ini biasa apa kegiatan apa mereka itu sendiri lagi. Ya, karena apa? Kalau negara itu benar-benar perhatian ya, luar biasa. Nah, tinggal kita etiknya ya buat bagus seperti apa. Bagaimana kalau wali itu ya kira-kira nanti kebetulan gurunya apa untuk isi apa begitu. Pemikiran saya seperti itu. Jadi karena benar-benar kita beberapa kali lomba oleh sekolah dan sekolah atau gurunya kontribusinya apa saja orang tuanya itu. Itu jadi pemikiran saya. Jadi ini ada tip nantinya ibadah itu. Ya walaupun kita memberikan hadiah berapa uang berapa, tapi kan nilai uang apa itu kan tidak ada. Tapi kalau kita wujudkan dalam bentuk yang nyata, ya apa namanya dengan orang tuanya, insya Allah orang tua ke depan pasti orang tua di sini insya Allah lebih maksimal. Terima kasih Pak Jamil. Mungkin saya menambahkan sedikit, mungkin kontribusi dari guru ada sedikit sudah Pak. Itu kan ada yang lanjut jualan ya Pak. Terus kita membeli untuk kalau jangan di bulannya sekali ya. Kadang beli untuk kita melarisi Bu. Melarisi itu berinisiatif dagang terus kita yang melarisi supaya untuk sama-sama setiap harinya. Mungkin yang kelas 6 saja itu pakai yang lanjut dagang. Kalau yang kelas lain belum pernah lihat postingan itu dagang sih. Jadi mungkin belum pernah. Mungkin itu harus market deh harus ngomongin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Guru. Semoga menjadi ladang ibadah. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk diskusi visi eksekutif Cipaku telah memenuhi kesepakatan. Sudah lengkap dan sudah memenuhi impian dari Bapak Ibu SD Negeri 2 Cipaku. Tapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kita melaksanakan
menjaga lingkungan, tapi juga di jalan, di rumah, di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, komponen dari visi adalah berwawasan ramah lingkungan itu membentuk generasi yang mengenalkan nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya, serta mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Prakarsa perubahan dari visi saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah dengan gerakan Desa Budi Desa dan pengelolaan sampah. Gerakan Desa Budi Desa ini penting untuk dilakukan pembiasaan dan tauladan dari Bapak, dari kita semua. Dengan adanya pembiasaan ini, ya, diharapkan murid itu terbiasa untuk menjaga kebersihan, memungut sampah yang berserakan dan membuangnya di tempat sampah. Selain itu, murid tahu bagaimana cara mengelola sampah itu, apakah hanya dibuang saja atau seperti apa kan? Nah, saya harap itu murid tahu bahwa setelah dibuang itu sampah dapat dipilah dari sampah organik menjadi dari sampah organik. Sampah organik itu seperti apa kan? Sampah anorganik seperti apa? Kalau tadi menurut Bapak Pak Denny ya, bahwa sampah anorganik itu jadi ubah atau olah sampah menjadi barang mewah. Nah, ini termasuk pengelolaan sampah. Selanjutnya, tujuannya melalui visi tersebut diharapkan peserta didik yang ada di SD Negeri 2 Cipaku memiliki wawasan ramah lingkungan sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, membantu generasi yang menerapkan nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya, serta mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah menerapkan kebiasaan baik, yaitu gerakan Desa Budi Desa dan pengelolaan sampah menjadi barang yang lebih berguna. Setiap peserta didik bebas berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Jadi saya sudah menerapkan Ibu, saya tidak tidak mematok ini menjadi ini gitu. Saya membebaskan kelas 5 kemarin ada yang membuat rumah-rumah itu dikasih lampu itu dari rumah itu dikasih lampu. Saya juga terkesan loh, kamu kok bisa membuat? Oh ternyata dibantu dengan lampu. Jadi saya membebaskan ada yang membuat tempat buku dari kardus bekas, dari stick es krim, tempat pensil dari stick es krim, terus kemarin ada frame bingkai kertas kado sisa dan kardus gitu. Kegiatan awal yang saya lakukan adalah menyiapkan perencanaan berupa program-program yang akan diterapkan dengan berkonsultasi bersama kepala sekolah, rekan sejawat serta stakeholder yang terkait untuk mewujudkan rencana ini. Ini adalah pentingnya saya berkolaborasi dengan Pak Jamil, dengan rekan guru, lalu dengan murid karena harus di rumah siswa itu dipandu untuk membuatnya dengan hati-hati karena kalau di sekolah mungkin tidak cukup waktunya ya Bu, ya karena kurang. Ini hasil nyatanya pembiasaan gerakan Desa Budi Desa, kemudian lomba mengumpulkan sampah terbanyak. Kemarin saya mengadakan lomba Bu, jadi mengumpulkan sampah dari SD sampai lapangan Cipaku yang di depan itu. Nah ini ada yang 2 kresek besar, calonnya mau tinggal sampai ada yang masuk selokan Ibu. Saya memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Kemarin ada masalah sampai terus ada yang rela itu pokok
ikut apa namanya mogak juga ikut ambil sampahnya. Makanya kalau dengan teman-teman semuanya kalau sudah jalan-jalan dari timur terus masuk ke lapangan ya kita tidak hanya perintah pada anak didik ya kita ya memberi contoh. Ini ada selanjutnya ada pembersihan sekolah yang di depan ini terus akan di rumah warga Bapak kemarin itu pernah di depan situ toko. Nah ini yang di lapangan sudah pernah tapi mungkin belum rutin ya Bapak Ibu karena waktu ada acara tahun gitu. Oke selanjutnya kami akan lebih sering lagi pengalaman juga dibuat status Ibu karena paling mungkin pasti akan tahu. Nah itu kan akan cepat keluar ya membaca status SDM membersihkan lapangan. Jadi mungkin saya harap itu akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri khususnya di sekitar SDM. Nah ini aksi nyata yang selanjutnya adalah ini beberapa kreasi dari anak-anak saya kelas 5 ya terutama karena mungkin belum luas banget untuk kendala ABC. Nah selanjutnya kolaborasi dengan kelas 4 ya, kelas 6 juga Ibu. Tapi kalau mungkin kelas 3 dan kelas 2 sudah bisa kan belum ya? Belum masih dibantu orang tua ya. Masih dibantu. Mungkin bisa tapi dengan hal-hal yang sederhana seperti menempel gitu, membuat kolase. Nah ya itu mungkin bisa dilibatkan dengan seni budaya. Nah ini membuat celengan Ibu. Ini saya tidak memaksa kamu seperti ini, tapi itu kreativitas anak-anak. Ini rumah-rumahnya Bu, sangat bagus ya. Saya juga belum tentu bisa membuatnya. Itu baru dicat itu. Temboknya bagus. Oh iya, temboknya juga bagus baru dicat. Ini Mas Dika yang membuat itu pakai ada lampu Ibu. Jadi saya juga ada kok ternyata bisa ya buat kok pakai apa? Iya. Dari hal ini itu sangat penting dilakukan kolaborasi. Itu mungkin terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya di Ban Sabit. Oh, Saya dari dalam. ini sih cara keluarnya gimana? Gugup. Terbaca suami saya. Iya Bu. Baca sama Mi. Kirim aja. Oke. Mau disambil Bapak Ibu. Mungkin sport Bu suaranya. Sport. Itu kalau pakai anak dari
apresiasi Bu kalau semisal ada anak yang bisa menjawab, itu kita beri tingkat apresiasi. Itu apa namanya pemaparan dari visi saya, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia dan berilmu melalui pembelajaran, dan ini menggunakan prasastra meningkatkan motivasi belajar musik dengan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu Bu, dan itu jadi aksi nyatanya sudah diterapkan, dan insya Allah sudah saya mulai sedikit-sedikit menerapkan, dan insya Allah untuk seterusnya. Dan ini ternyata sudah ada di misi SD, sudah masuk include, ya, jadi saya berarti selangkah seperti itu. Atau mohon dari saya sekian untuk seperti ini. Kayak mas kayak Dan tak balas oh iya jadi kami bisa verifikasi tiga orang sama apa Sing kae di box kae. Suaminya sing fokus sendiri. Mohon izin Ibu Ugi untuk menyampaikan visi guru kepada saya. Kita ulas kembali ya untuk visi dari SD kita ini Bapak Ibu di sini untuk
adalah mewujudkan murid yang berprestasi, beriman, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan. Kemudian komponen visi guru penggerak saya adalah mewujudkan kepemimpinan murid yang beriman, cerdas, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk visi saya nanti memang sepertinya bisa berkolaborasi dengan Bu Elma karena kami mengambil hampir sama, yaitu tentang lingkungan dan kesehatan. Kemudian untuk prakarsa perubahan diri pada visi guru penggerak saya yaitu membangun budaya peduli lingkungan pada murid di sekolah dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Seperti yang sudah kami laksanakan kemarin Ibu, jadi SD Negeri 2 Cipaku berkolaborasi dengan Puskesmas Mebet mengadakan bimbingan untuk tentang kebersihan pada diri murid Ibu. Jadi kemarin kita berkolaborasi untuk dari Puskesmas Mebet memberikan bimbingan kepada anak-anak tentang pembiasaan hidup sehat, yaitu kami melaksanakan cuci tangan dengan benar, juga sikat gigi dengan metode yang sudah diterapkan pada kesehatan, jadi sesuai dengan standar kesehatan. Cuci tangannya, kemudian juga sikat gigi. Jadi untuk cuci tangan itu tidak hanya menggunakan air Ibu, jadi menggunakan sabun, kemudian dari berbagai sisi, dari atas, kemudian kanan kiri, kemudian ke dalam, dan sela-sela jari. Kemudian untuk yang praktek sikat gigi juga kemarin anak-anak membawa pasta gigi sendiri, membawa sikat gigi, kemudian praktek bersama kami. Kami sasarkan untuk kelas 4, 5, 6 karena di sini Ibu untuk pengetahuan Ibu saja, jadi SD kami itu di kelas tinggi banyak sekali terdampak penyakit kulit Ibu. Jadi kalau bahasa Jawanya kan di sini ceceran, cangkrangan, cangkrangan, jadi itu ada nanam-nanam seperti itu. Itu karena mungkin dulunya juga anak-anak ada yang tidak ikut imunisasi HPV karena kalau HPV itu kan imunisasi yang disasarkan pada kesehatan kulit untuk anak-anak yang sudah remaja. Jadi kami menyasarkan visi itu karena kalau untuk Belma mungkin untuk kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan yang utama, kalau saya nanti ditambah dengan kesehatan diri. Kesehatan diri seperti itu. Monggo kami minta kerjasama baiknya dari Bapak Ibu guru, khususnya untuk umumnya semua. Kalau khususnya nanti kami ingin berkolaborasi dengan senior kami calon guru penggerak Pak Denny Widianto Ibu. Nanti karena beliau sudah ada di modul fase terakhir Ibu, jadi nanti bisa kami belajar bersama. Belajar bersama nanti dengan beliau senior kami, kemudian kerjasama baiknya nih Pak Denny. Kalau kami level minta bimbingannya, minta tolong kerjasamanya, jangan ya Pak, jangan bosan-bosan. Kemudian mohon izin Bapak Muzamil, nanti untuk visi saya itu kan sudah ada di visi SD, cuma mungkin untuk aksi nyatanya nanti kita akan menambahkan untuk yang kesehatan lingkungan, kemudian kesehatan dari siswa. Juga gurunya Ibu, guru-gurunya nanti juga harus memberikan contoh yang baik. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan Ibu Rubik sebagai pengajar praktik kami. Terima kasih. Saya akhiri pemaparan dari kami bertiga. Kami bertiga mohon maaf apabila meminta waktu Bapak Ibu, kemudian ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semua tadi dari awal tadi sudah disampaikan bahwa visi sekolah adalah mewujudkan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi serta berwawasan lingkungan. Semua tadi visi dan misi dari program itu ternyata ini sudah masuk semua di misalnya kalau dari Belma ini menyebarkan tentang lingkungan
tadi mengedukasi masyarakat, mengedukasi wali murid bagaimana menjaga kebersihan diri. Kemudian dari sisi sekolah ini tadi banyak mengacu ke lingkungan. Seperti tadi programnya program ini sangat menarik di olah sampah menjadi barang. Ini mungkin karena isu utama sekarang sampah nih, mana-mana kita bagaimana untuk cara menjaga lingkungan sampai dengan ada kegiatan untuk daur ulang. Kita di sekolah ini yang berhubungan langsung dengan siswa, tentunya memiliki kewajiban bagaimana kita mengarahkan anak-anak supaya mampu mengelola sampah yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Jadi kalau dalam terkait dengan lingkungan mungkin dari sampah organik bisa dibuat pupuk tapi anorganiknya tadi dibuat bahan yang bisa dipakai atau mungkin barang-barang yang bisa bernilai ekonomis. Saya sendiri juga sedang membuat buku. Ini saya berjudul dari limbah menjadi rupiah. Limbah menjadi rupiah. Kemudian untuk agenda saya berikutnya ini membuat buku juga menolak limbah. Di situ saya nantinya misalnya akan saya jadikan untuk modul pembelajaran di sekolah saya dulu untuk kegiatan limbah. Misalnya yang materi yang ada dalam buku saya nanti itu misalnya bagaimana cara membuat kaos itu untuk menjadi aksesoris kalung, misalnya kemudian gelang, kemudian dari limbah batik untuk dibuat kreasi di tempel bisa di dinding atau di untuk bambu. Jadi saya juga senang dalam hal mengolah sampah sendiri, bagaimana bikin sesuatu yang bermanfaat untuk kita atau cukup bisa bernilai ekonomis. Jadi bagus tadi program yang disampaikan Pak ini olah sampah menjadi barang. Jadi untuk tingkatan SD hanya perlu membuat bagaimana sampah itu sebetulnya nanti itu sebagai bekal anak-anak bagaimana cara ternyata sampah itu tidak hanya berhenti sampai sampah gitu, tapi bisa dibuat misalnya dari botol ini saja misalnya atau botol gelas itu bisa dipakai sendiri, itu bisa dijual. Kemudian saya sudah cukup bagus sih. Isi sekolah sudah berjalan dan dengan ini sekolah ini mendapatkan bekerja nantinya pasti akan membuat itu menjadi kita ini profesional kita didukung oleh bapak ibu guru yang mempunyai potensi yang inovasi bagus itu akan meringankan langkah kami sambil membawa sekolah ini menjadi lebih bagus lagi. Jadi bisa dijadikan modal untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang nantinya tentu akan dimasukkan sekolah ini. Kemudian tadi disampaikan juga adanya komunikasi yang baik dengan Pak Ibu. Ini ada yang menunjukkan tentunya akan mendekatkan program sekolah pada murid-murid sendiri. Bagaimana sekolah akan mengkomunikasikan itu bisa tadi lewat kepentingan. Kalau murid tahu bagaimana sekolah, kemudian juga melibatkan mereka di paling murid. Tentu ini sebuah bentuk pengakuan sekolah bahwa mereka juga itu berperan di kegiatan sekolah. Ini mungkin bisa juga bentuk daya tarik masyarakat. Oh, mungkin bisa
dibuatkan dengan kegiatan lomba. Ini kan sebuah bentuk pengakuan sekolah kepada mereka bahwa mereka bisa juga punya andil untuk melaksanakan sekolah ini. Isinya, kemudian kalau dikaitkan dengan visi ketiga calon guru tadi, jadi sebenarnya sudah sesuai dengan PBB, sesuai. Tapi untuk PR dari ketiga sisi ini, karena ini sebenarnya bisa keluar untuk apa yang pengembangan maksudnya apa yang sesuai dengan visi Bapak Ibu masing-masing. Apa yang tentunya mendukung visi-visi sekolah yang ternyata sudah berjalan, sudah selaras dengan visi-visi dan nanti ada visi akhirnya yang menunjukkan perilaku yang misalnya untuk ada komunikasi visi. Sudah persiapan untuk alat-alatnya kami sudah siapkan semua, tapi untuk pelaksanaannya harus terakreditasi nanti. Kami sudah ada pengurusnya, kami ini sudah ada dua dan mengikuti pelatihan Batang 10. di sini masih banyak calon-calonnya dan potensi sudah bikin apa persyaratan sudah pada dikumpul tapi pada belum tidak apa Aku kan masih cuti ya Bu. iya juga masih cuti mulai nanti setiap tahun ada acara seni jangan kayak gitu tahun ini senang Semangat kita jamin. Jika aku dari mau bertiga ya. Sudah enak benar. Oh ini kok Pak semangat banget itu. latihan tanpa itu pakai di semakin banyak guru penggeraknya sekolah ini pasti terus karena dari guru penggerak ini kan apa ya menjadi motor utama perubahan lingkungan kan Bapak mungkin bisa membedakan ya yang guru penggerak dan yang bukan bisa juga melihat sendiri bahwa yang namanya guru penggerak itu kan betul-betul sudah melakukan belajarnya sebaik-baiknya gitu. Mulai dari pemahaman bagaimana cara melaksanakan pembelajaran pastinya sangat berbeda dengan teman-teman yang dulu. Walaupun saya yakin sih sudah bagus sih, tapi akan lebih bagus kalau teman-teman mendapatkan pemahaman atau kompetensi lain dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi teman-teman ini dan dengan masih merasakan ya, ternyata saya seperti ini gitu.
belajar ya. menggunakan proses ini dari untuk menggunakan media pembelajaran kita aja anak-anak sekolah kita juga tidak sampai kemudian anak-anak aktif, anak-anak tertarik. Jadi kalau kita mulai dari waktunya kan mengajar dari segi semua mengenal, karena kita menggunakan media, kita menggunakan pendekatan yang menarik, anak-anak juga senang ya menerima apa yang kita sampaikan. Seperti itu ya, apa yang tidak benar. Jadi ada yang belum. Jadi ada guru itu kalau dulu kan sering mendengar kayak gini, ada guru itu marah sendiri, mengeluh sendiri dengan muridnya sendiri, padahal muridnya siapa kan muridnya sendiri. Apalagi terkadang juga mendengar ada guru menyalahkan kelas yang sebelumnya, padahal yang namanya kalau kita berpedoman kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara itu kan tidak seperti itu, bahwa anak itu bermacam-macam dan perkembangan setiap anak itu berbeda-beda, dan kita tidak boleh menuntut anak untuk dia mampu ketika dia belum masanya, karena memang setiap kita harus menyadari bahwa setiap anak itu memiliki jenjang perkembangan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita seperti itu sadar diri bahwa oh ini anak kita artinya bisa menahan emosi kita ya, ketika kita sudah mungkin 3 kali menerangkan, menjelaskan, ketika ditanya lagi dengan hal yang sama anak tidak bisa. Kalau dulu itu kita marah ya loh, mau suara balik mikir. Kalau sekarang enggak, dengan senyum saja, bahwa kita yakin kita tidak tahu bahwa anak itu yang nantinya akan menjadi orang yang mungkin sukses ya, berhasil. Jadi pesannya jangan pernah meremehkan anak. Kalau saya seperti itu, jadi tidak ada dendam. Kita kan biasanya ada ya hal-hal yang tertanam dalam diri kita ketika kita dulu bersama guru kita, mungkin baik itu yang menyenangkan, baik itu yang menyakitkan ya, di materi di budaya positif itu kan ada ya. Ketika hal yang menyakitkan itu akan tidak bisa sembuh, bahwa bahkan sampai jam berapa, hari apa, dengan siapa, peristiwa itu pasti kita ingat. Itu yang sekarang saya lebih berhati-hati ketika anak melakukan sebuah kesalahan ya, yang menurut kita dalam tanda kutip itu kesalahan, padahal itu bukan, karena memang mereka itu belum tahu, dan kewajiban kita memang menuntun ya Bu, kalau kita. Dan tadi disampaikan juga bahwa menuntun ya, kodrat kita kan sebetulnya menuntun. Yang namanya menuntun pasti kita harus ikut melaksanakan dong, bukan yang tadi disampaikan oleh Pak Jadi juga ketika masa kayak sampai dituturi gurunya ngadep, itu tidak efektif. Bahwa anak-anak sekarang itu sudah cukup kritis ya Bu gurunya ngadep kok. Ketika anak-anak misalkan sepele saja kegiatan Jumat jalan sehat, Pak gurunya nggak jalan, gurunya siswanya saja yang jalan, pasti ada anak protes. Apalagi ketika kaitannya dengan hal yang kotor, sampah. Tapi kalau kita mau ambil sampah itu, mereka pasti secara tidak langsung mereka akan ikut melakukan. Jadi poin penting kalau menurut kami memang bagaimana kita sih menjadi tauladan ya, atau contoh ya. Karena kalau sekarang kita cuma ngomong itu enggak, apalagi anak sekarang yang anak zaman dulu saya udah bisa protes jargoni, cara-cara bahasa begini itu kan jargoni. Kalau sekarang mungkin memang kita harus belajar lagi filosofinya Ki Hajar Dewantara itu seperti itu. Rasanya malu nih kalau kita perintah dan tidak. Betul. Kebenaran kita itu pasti bisa seorang guru. Misalnya perintah apa? Tidak boleh menuntut, tapi kita harus itu yang kadang merupakan, dan kadang itu juga egois menyalahkan anak. Dia lupa bahwa anak itu tidak bisa ya, karena Iya, anak siapa ya, yang punya tanggung jawab di situ siapa? Kadang kita menyalahkan kasih juga kepala dan Iya. kita lupa bahwa anak itu orang hidup ya. Bagian kita kan salah kita. Iya. Apa kita menerangkannya terlalu cepat, menerangkannya kurang jelas, kita perlu tahu seleksi. Tapi yang sering terjadi Anak yang disalahkan.
jelas kita melakukan pelajaran permainan buat mereka jadi tidak paham. Kita seringnya sibuk dengan anak-anak, tapi lupa kita untuk menyalahkan diri kita sendiri. Itu kita perlu berinteraksi. Kita tidak hanya menyalahkan anak, kita juga harus selalu merefleksi diri apakah saya sudah melakukan itu dengan benar. Oh, bisa. repot.